restoran, menunya enak. Tapi kalau 3 tahun kita menunya itu sama terus, tidak ada inovasi masakan di restoran tersebut, maka akan menjadi hambar lagi. Nah itulah makanya pelayanan publik juga begitu. Suatu saat kita sudah merasa puas, wah enak nih. Tapi tahun depan kok tetangga lebih bagus, ini kok nggak berubah-ubah gitu. Nah seperti begitu. Jadi itu sesuatu yang never ending lah. Halo sahabat frekuensi, kembali lagi bersama kami Podcast Balmond Manado. Be Fresh, Balmond Manado bercerita frekuensi radio. Nah saat ini kita kedatangan Direktur Operasi Sumber Daya, Bapak Dr. Dwi Handoko. Terima kasih Pak untuk kesempatan untuk boleh hadir di Podcast Balmond Manado. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, siap Pak. Nah, dan juga Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado, Bapak Herianto. Gimana kabar Pak Herianto? Luar biasa Mbak Monik kabar kita hari ini. Oke, luar biasa untuk kita tetap menjaga kesehatan khususnya dalam masa pandemi saat ini. Nah, saat ini kita akan berbincang ataupun berdiskusi tentang bagaimana pelayanan publik penggunaan frekuensi radio. Nah, saat ini kita merupakan UPT di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Ada layanan yang disiapkan yaitu berupa izin stasiun radio dan berupa sertifikasi operator radio. Nah, bisakah Bapak Direktur Pak Dwi Handoko menjelaskan rincian seperti apa layanan produk dari Ditjen SDPPI? Baik, terima kasih. Jadi SDPP itu pada prinsipnya dipercaya atau diamanahkan oleh negara untuk mengelola spektrum frekuensi radio. Itu mulai dari penataan, kemudian perizinan, assignment, kemudian monitoring, dan juga nanti ada pengujian perangkat, standarisasi perangkat. Itu satu siklus yang memang sudah pakem dari ITU. Nah, layanan publik kita cukup banyak. Bisa kita menyediakan frekuensi untuk masyarakat. Itu juga bagian dari layanan publik yang memang tidak langsung bersentuhan dengan publik, karena itu bagian daripada menata supaya masyarakat bisa menggunakan spektrum frekuensi radio. Kemudian yang langsung adalah dari Direktorat Operasi, itu langsung dengan perizinan, konsultasi perizinan dan sebagainya. Itu juga ada dua, yaitu yang spektrum frekuensi radio dan juga mendidik operator frekuensi radio dan memberikan sertifikasinya. Itu dari Direktorat Operasi, dan kemudian ada dari Direktorat Pengendalian dan juga Balmond, itu memberikan layanan agar masyarakat bisa menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa ada gangguan. Jadi memonitor, kemudian mengatasi gangguan dan sebagainya, itu juga bagian dari pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu tidak harus yang duduk di loket di meja, tetapi memang itu satu siklus. Ujungnya memberikan layanan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan spektrum frekuensi radio dengan baik, dan juga ini memberikan dampak ekonomi bagi negara dan masyarakat. Itulah kira-kira. Itulah bagian dari pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, kepada publik. Itulah, nah pelayanan publik. Nah itu mungkin masyarakat sudah pernah dengar. Bolehkah Bapak sharing menurut Bapak pelayanan publik itu seperti apa? Ya, pelayanan publik yang langsung ke masyarakat itu sebenarnya tidak ada definisinya harus seperti apa. Tetapi intinya hanya ada satu, adalah kita berbuat yang terbaik seolah-olah kitalah yang dilayani. Kita datang ke satu loket, kalau kita dilayani tidak bagus, tentu kita merasa tidak puas gitu. Jadi kita harus menempatkan diri, kita empati bahwa kitalah yang dilayani. Maunya seperti apa? Maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itulah terus. Dan juga kedua, itu juga tidak ada ujungnya, never ending. Kenapa? Karena itu harus terus diperbaiki. Contoh, kalau kita datang ke suatu restoran, menunya enak. Tapi kalau 3 tahun kita menunya itu sama terus, tidak ada inovasi masakan di restoran tersebut, maka akan menjadi hambar lagi. Nah itulah makanya
Pelayanan publik juga begitu. Suatu saat kita sudah merasa puas, wah enak nih. Tapi tahun depan kok tetangga lebih bagus, ini kok nggak berubah-ubah gitu. Nah, seperti begitu. Jadi itu sesuatu yang never ending lah. Itulah semangat dari pelayanan publik, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, kira-kira demikian, Mbak. Nah, menarik tadi Bapak sudah ada angka tentang inovasi. Nah, hal-hal apa saja selain inovasi mungkin yang bisa disiapkan oleh Ditjen SDPPI nanti pun ada ke UPT terkait seperti apa pelayanan prima itu bagi pengguna frekuensi radio, Pak? Iya, inovasi definisinya juga mungkin tidak terlalu baku. Ya tadi kita selalu berusaha lebih baik daripada kemarin. Mengembangkan. Terus mengembangkan. Jadi tidak pernah berhenti, kita harus selalu berusaha menjadi lebih baik ya. Tadi ya sama dengan kembali ke restoran, kalau suasananya juga misalnya kok ini aja gitu kan agak harus ganti suasana dan sebagainya. Inovasi tidak harus yang seperti misalnya aplikasi dan sebagainya gitu ya. Saya pernah juga mendapat masukan juga dari Pak Irjen, inovasi bisa banyak Pak Dwi. Misalnya pengunjung datang ke loket untuk konsultasi, datang mendengarkan suara musik yang lembut, ada aroma di ruangan yang enak, itu juga bagian daripada inovasi yang kecil-kecil juga gitu ya. Nah seperti begitulah, jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa kita telurkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Dan memang pola pikirnya adalah bagaimana kita berdiri sebagai yang dilayani, bukan kita mau melayani seperti apa gitu. Kalau kita ini aja udah cukup, tapi kalau kita yang dilayani kan nggak bisa begitu. Kita datang ke misalnya ke antigen, ngantrinya ada yang lama, tetap dilayani. Tapi kalau ada yang ngantri cepat, kita milih yang cepat. Walaupun jumlahnya banyak dan sebagainya, kita akan milih cepat dan istilahnya lebih enak lagi gitu. Itu yang selalu dipilih. Jadi tapi memang karena masyarakat kalau mau ngurus spektrum frekuensi radio nggak ada pilihan, harus datang ke SDPP. Bukan berarti kita ya sudahlah karena kita hanya satu-satunya, mereka tidak akan lari. Terus kita tidak meningkatkan pelayanan publik. Nah itu juga tidak benar. Nah kita harus ini juga masalah tadi ya. Bagaimana sih misalnya nih tantangannya tuh banyak. Kalau pengaduan gangguan frekuensi, kalau kita yang ngadu itu kita pengennya seperti apa? Itu juga harus kita bayangkan. Ini dalam case untuk Balmond kan tentunya pengen cepat langsung gitu kan. Nah, tapi kita juga tentu tidak bisa cepat karena ada satu dan lain hal internal, tetapi paling enggak masyarakat merasa dilayani dengan cepat. Nah, itu juga hal. Jadi cara pandangnya kira-kira demikianlah untuk pelayanan prima dan tidak pernah selesai itu pelayanan prima itu. Terus menerus dilakukan terus menerus. Sekali kita berhenti maka harus ada inovasi. Pasti turun itu. Pasti turun, betul. Harus ada inovasi, kemudian ada kata pengembangan untuk. Nah, ini jadi suatu tantangan khusus untuk UPT, khususnya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Gimana Bapak Erianto menyikapi untuk mempersiapkan diri ke pelayanan prima, Pak? Iya, terima kasih Mbak Monica, izin Pak Direktur. Selamat datang di Manado. Jadi, sebagaimana disampaikan Pak Direktur, pelayanan prima, pelayanan itu never ending. Kita terus harus membuka diri, berinovasi, melihat kondisi yang ada. Mungkin kondisi saat ini kita anggap sudah memperform, belum tentu di tahun depan. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi terus, kita harus sesuaikan, berinovasi terus kita. Jadi Balmond Manado dalam hal itu kesiapan menghadapi masalah pelayanan prima ini, kita sudah melakukan mulai dari sejak awal. Kita coba sampaikan ke teman-teman mulai dari security sampai ke dalam. Bagaimana menerima tamu, bagaimana menghandle tamu, bagaimana mengurus dan seterusnya. Tata kelola juga, tata kelola di dalam gedung ini kita berupaya kita berinovasi kembali, kita coba membuat klien kita datang sini supaya nyaman masuk kantor sini ya.
kita beri kenyamanan, ya, otomatis tidak bisa langsung serta-merta kita balik seperti balik telapak tangan, baik proses semua kita harus memproses kondisi ini tahap demi tahap karena kita harus mengukur juga kekuatan kita Pak Direktur ya, nggak bisa sekaligus, kita harus step by step untuk mengukur, nah, sambil kita mengevaluasi di sisi mana yang prioritas, mana yang kira-kira bisa kita tunda, mana yang bisa kita segerakan gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Monik untuk persiapan Balmond Manado. Intinya Balmond Manado dari mulai dari depan sampai ke teman-teman di dalam kita udah siap semua sebenarnya kondisi ini. untuk menunjang pelayanan prima. Menunjang pelayanan prima. Siap. Ya. Nah, untuk itu selanjutnya kita saksikan dulu layanan iklan masyarakat. Nanti kita sambung kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat datang kembali di podcast Balmond Manado Be Fresh. Balmond Manado bercerita frekuensi radio. Nah, menarik saat ini dalam layanan Ditjen SDPPI mendapatkan penghargaan, meraih sertifikat Anti-Bribery Management System ABMS ISO 37001 2016. Nah, menarik ini penghargaan untuk khususnya Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Bagaimana Pak Dewi sehingga bisa meraih penghargaan ini Pak Dewi? Ya, pertama ISO 37001 ya memang ini suatu kebanggaan juga dari Direktorat Operasi. Lagi-lagi ini yang pertama di lingkungan Kominfo. Tahun 2019 kita juga WBK yang pertama, sekarang juga ISO 37001 yang pertama di lingkungan Kominfo. Bersamaan juga dengan Balai Uji juga sudah mendapat ISO 37001 anti bribery. Nah, kenapa anti bribery ini sangat penting? Atau anti sistem manajemen anti penyuapan ya. Nah, ini juga bagian daripada reformasi birokrasi yang dijalankan di lingkungan Kementerian Kominfo dan juga diterapkan di Direktorat Operasi ya, berupa pelaksanaan zona integritas. Nah, memang di situ kita mempelajari banyak yang disebut resiko untuk terjadinya bribery ya. Kita pelajari resiko itu dimulai dari titik-titik antara lain titik-titik pertemuan dengan pihak ketiga, pihak ketiga masyarakat dan sebagainya. Titik-titik pertemuannya kita pelajari resiko apa yang terjadi di situ, resiko yang terkait dengan bribery tersebut ya. Pelajari terus, ini juga bukan setahun. Tahun sebelumnya juga sudah kita siapkan, kemudian teman-teman mensosialisasikan, menginternalisasi secara masif, dan kita baru kita mencoba untuk sertifikasinya di tahun 2020 dan alhamdulillah itu bisa tercapai. Ini bukan sekedar istilahnya pamer-pameran punya sertifikasi tersebut, tetapi yang paling penting adalah itu bisa dilaksanakan. Dengan adanya sertifikasi ini kita juga merasa dibantu karena ada yang memantau, menilai dari luar. Di mana kadang-kadang kalau kita melaksanakan sendiri kita bisa, tetapi terkadang kita suatu saat lupa, lengah gitu. Nah, dengan adanya pemantauan berupa sertifikasi dan diaudit dari pihak luar, ini juga memaksa kita untuk terus konsisten melaksanakan anti bribery ini.
Dan upaya ini untuk mendukung pembangunan zona integritas, yaitu membuat menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kita mendengar WBBK, WBBM. Upaya untuk menuju pembangunan zona integritas ya Pak. Betul. Luar biasa, semoga ini menjadi suatu motivasi khususnya juga bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado menunjang mengupayakan terbentuknya pembangunan zona integritas. Nah, hari ini juga ada soft launching aplikasi Sinau. Apa ya itu? Nah, saat ini kebetulan sekali pun luar biasa Balmon Manado kehadiran Bapak Direktur Operasi Sumber Daya. Bisakah dijelaskan Pak secara singkat apa sih kegunaan aplikasi Sinau ini kepada masyarakat khususnya pengguna frekuensi radio? Ya, ini salah satu perbaikan dalam atau inovasi dalam pelayanan publik khususnya untuk dunia amatir. Dunia amatir tuh dunia radio zaman dulu ya, radio paling tua lah, radio paling tua pemakaiannya di Indonesia ini ya. Bahkan mungkin sebelum adanya broadcast juga tuh ada itu. Sebelum adanya penyiaran sudah ada radio yang amatir ini ya. Akan tetapi bukan karena tua dia tidak tersentuh dengan inovasi-inovasi pelayanan publik. Nah, kita terus melakukan inovasi pelayanan publik, mulai dari mempercepat perizinan dengan adanya online ujian dan sebagainya, juga kartu IAR elektronik dan sebagainya. Nah, terakhir ini kita luncurkan aplikasi Sinau. Ini adalah aplikasi e-learning. Karena sebagai pemerintah, selain memberikan perizinan, kita juga harus membina masyarakat untuk bisa memahami sebelum menggunakan radio tersebut. Kita tidak ingin hanya mendapatkan izin amatir, tapi tidak memahami hal-hal yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Karena kita sadar bahwa frekuensi tidak boleh dipakai sembarangan. Nah, karenanya sebagai pembinaan yang sifatnya lebih lebih komprehensif, lebih efektif dan efisien. Nah, kita menggunakan sistem e-learning ini. Biasanya kalau kita pembinaan adalah ke lapangan, mengumpulkan banyak masyarakat. Dengan adanya aplikasi e-learning Sinau ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu jadwal pembinaan dari pemerintah. Kita bisa sebarluaskan, masyarakat bisa memakai aplikasi Sinau itu untuk pembelajaran maupun refreshment apabila sudah lupa beberapa hal terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya dunia amatir. Nah, itu salah satu tujuannya. Nah, aplikasi Sinau ini selain untuk amatir juga digunakan untuk para pelaut sebagai operator radio di kapal-kapal. Ya, jadi ini Sinau merupakan aplikasi pembelajaran berbasis online ya Pak? Betul. Siap, terima kasih. Nah, dari Balmon menyikapi tentang pembangunan zona integritas dan berupa layanan inovasi dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut Pak Herianto? Iya, jadi kita tetap melaksanakan apapun jadi kebijakan dari pusat untuk melakukan layanan prima kepada masyarakat, tetapi kita coba manjakan masyarakat kita untuk dengan fasilitas aplikasi yang bisa memudahkan buat mereka untuk melakukan download atau apa saja terkait dengan aplikasi yang mereka butuhkan gitu. Terutama di amatir radio yang disampaikan Pak Direktur tadi. Jadi kita ketahui bahwa inilah bagian dari pelayanan pemerintah memberikan sebuah inovasi, kemudahan kepada masyarakat, terutama penggiat-penggiat amatir radio, bahwa melalui media e-learning Sinau ini mereka bisa melakukan pembelajaran secara mandiri melalui aplikasi online. Jadi sifatnya yang tadinya mereka dibina organisasi, ini salah satu alternatif untuk mengisi pengetahuan mereka di dalam mendalami mengetahui, sebagaimana disampaikan Pak Direktur juga tadi, bahwa
jangan hanya kita mulai memiliki IAR, jangan kita hanya memiliki izin, tapi kita harus tahu pengerti dalami apa di dunia amatir itu, apa yang bisa dan apa yang tidak, apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Itu yang perlu dicermati oleh semua pengguna frekuensi radio, terutama amatir radio. Itu mungkin Mbak Manik. Siap Pak. Nah, Balmon akan terus menunjang kegiatan dari Ditjen SDPPI. Nah, harapan Bapak Dwi Handoko, Direktur Operasi Sumber Daya, khususnya untuk Balmon ataupun UPT dan kepada pengguna masyarakat, himbauan ataupun harapan dalam penggunaan frekuensi radio. Ya, sekali lagi bagi masyarakat kita harus sama-sama menyadari bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya yang terbatas yang harus kita gunakan secara baik sesuai dengan alokasinya masing-masing. Kami dari SDPPI seluruhan termasuk juga Balmon berkomitmen untuk terus bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat dan juga berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan. Kita juga berkomitmen untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan sehingga spektrum frekuensi radio ini bisa memberikan nilai yang terbesar kepada masyarakat dan negara kita semuanya. Oke. Terima kasih Pak Dwi untuk harapan juga untuk masyarakat dan pun untuk Balai Monitor. Demikian podcast Balmon Manado, Be Fresh Balmon Manado, bercerita frekuensi radio tentang pelayanan publik penggunaan frekuensi radio. Balmon Manado Bisa. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya tentang Balmon Manado, bercerita frekuensi radio. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.